Tips tetap mesra di tengah pandemi corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Riana. Di video kali ini saya akan membagikan informasi seputar tips yaitu tetap mesra di tengah pandemi corona. Pada masa pandemi sekarang ini pemerintah memberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau yang disebut PSBB untuk mencegah pandemi virus corona. Ini berarti pembatasan akses di tempat-tempat umum seperti restoran, kantor, bioskop, mal, dan lain sebagainya semakin diperketat. Anda dan pasangan jadi semakin menghabiskan banyak waktu di rumah saja. Nah, banyak yang tidak menyadari ini bisa memicu keretakan sebuah hubungan. Hari-hari pertama mungkin tidak ada masalah berarti. Kalian masih chattingan dan masih berteleponan seperti biasa. Masih saling menceritakan kejadian-kejadian di rumah. Bercerita apa saja yang kalian kerjakan hari ini, dalam artian masih berkomunikasi secara wajar seperti sebelumnya. Namun seiring waktu, maka kalian akan mulai merasakan ada sesuatu yang ganjil. Di antaranya rutinitas menjadi sangat membosankan. Kita pun mulai rindu saat kerja di kantor yang dinamis dan tidak monoton. Selain dari kebosanan tersebut, bertambah lagi masalah seperti potong gaji, PHK, omset menurun, dan lain sebagainya yang campur aduk dan menjadikan stres di pikiran Anda. Kita menjadi mudah marah dan kesal karena hal-hal yang sepele. Pasangan seringkali jadi orang pertama yang menjadi korban kekesalan Anda. Kalaupun Anda tinggal bersama orang tua dan pasangan, siapa yang akan Anda jadikan target kekesalan Anda? Sudah pasti pasangan karena dia adalah orang yang paling aman untuk Anda marahi. Itu baru kalau cuma Anda sendiri yang stres. Bagaimana kalau pasangan Anda juga sama stresnya? Seperti Anda, bisa ditebak, usia hubungan kalian akan selesai duluan sebelum pandemi corona berakhir. Ketegangan-ketegangan itu mutlak harus Anda hilangkan atau setidaknya dikurangilah kalau Anda memang ingin mempertahankan hubungan Anda. Berikut adalah 3 caranya. Yang pertama, belajar menerima perbedaan pendapat. Bukan mematahkannya, perbedaan pendapat saat diskusi adalah hal yang wajar dan termasuk obrolan yang sehat. Tapi jika tidak menyehatkan kalau malah saling menjatuhkan pendapat masing-masing. Apalagi kalau Anda melakukan di saat-saat penuh stres seperti sekarang ini. Pasangan bisa gampang tersinggung, lalu balik menyerang pendapat Anda. Kemudian Anda tersinggung juga, maka bolak-balik berantemlah kalian, sampai pintu pun digedor tangga. Sekarang bukan saatnya yang tepat untuk menambah masalah dengan mematah-matahkan pendapat karena semua orang itu punya masalah besar. Kesampingkan dulu nafsu mengalahnya orang lain dan bersikaplah lebih diplomatis agar tidak menyakiti perasaan pasangan Anda. Yang kedua adalah melihat pandemi sebagai ujian yang harus dihadapi, yaitu bersama pasangan Anda. Ingat bahwa tidak cuma Anda yang tertimpa masalah selama pandemi corona ini. Banyak sekali jutaan orang di dunia mengalami masalah yang sama dengan Anda, termasuk pasangan Anda. Jadi egois sekali kalau berpikir Anda satu-satunya orang yang paling terkena dampak corona. Jika Anda melihatnya sebagai masalah yang membebani Anda sendiri, maka beban Anda akan terasa 10 kali lipat lebih berat. Pikiran akan terus melintir pusing memikirkan solusi yang malah membuat pikiran buntu, sulit mencari jalan keluar. Lihat dari sudut pandang bahwa pandemi corona adalah bencana yang harus kalian hadapi bersama. Ketimbang berpikir menghadapi masalah ini sendirian, berpikirlah bahwa ada pasangan yang siap menemani sampai masalah ini selesai. Beban pikiran Anda akan jauh lebih ringan sehingga menurunkan kadar stres Anda. Kadar stres menurun, ketegangan pun ikut menurun pula. Jika ternyata pasangan Anda lebih memusingkan masalah ketimbang Anda, maka inilah saatnya untuk memberikan semangat, dukungan, dan saling menguatkan.
Tunjukkanlah bahwa Anda itu adalah pasangan yang setia, menemaninya di saat sulit seperti ketika pandemi corona ini. Kalau Anda sudah menunjukkan kebaikan-kebaikan ini, maka pasangan akan terpicu untuk melakukan hal yang sama terhadap Anda. Hasilnya adalah hubungan cinta kalian akan jadi berkali-kali lipat jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Yang ketiga adalah pastikan Anda tidak cuma bekerja sepanjang waktu. Bekerja di rumah memang menyenangkan. Jam kerja Anda jadi lebih fleksibel. Tidak perlu memakai pakaian formal, tidak ada bos yang berdiri mengamati pekerjaan Anda dari belakang, tidak perlu menghadapi jalanan yang lancar dan kesenangan-kesenangan lainnya. Tidak heran kalau banyak pegawai yang lebih produktif saat bekerja di rumah ketimbang saat bekerja di kantoran. Tapi kesenangan-kesenangan itu seringkali membuat Anda bekerja terus sampai lupa membagi waktu dengan pasangan Anda. Memang, bekerja bisa membunuh waktu selama karantina. Tapi jangan sampai membunuh komunikasi Anda dengan pasangan Anda. Pasangan juga perlu diajak ngobrol, disemangati, dibelai, dimanjakan, dan dibantu kalau dia butuh bantuan. Terlalu banyak bekerja juga bisa menimbulkan stres, karena Anda akan menyadari bahwa pekerjaan ternyata tidak ada akhirnya. Begitu satu selesai, dua lainnya muncul. Begitu dua itu selesai, tiga lainnya muncul, dan seterusnya. Tidak peduli berapa banyak jam yang Anda tambah untuk bekerja, Anda tidak bisa berharap hubungan berjalan damai, tenang kalau Anda sendiri mengalami tekanan. Anda harus mengurangi tekanan ini dengan membatasi jam kerja, lalu membagi waktu sisanya untuk pasangan dan diri Anda sendiri. Yang harus Anda ingat juga, pastikan Anda itu benar-benar bekerja di jam kerja. Bukannya menyempatkan nonton YouTube, drama Korea, main video game, dan mendownload film-film bajakan. Itu bisa membuat pekerjaan Anda terlantar sehingga Anda harus membayarnya dengan jam tambahan untuk menyelesaikan tugas-tugas. Waktu pasangan jadi berkurang dan akhirnya kata-kata itu keluar, kamu nggak punya waktu buatku lagi. Begitu juga ketika waktu bersama pasangan tiba, pastikan Anda benar-benar menghabiskan waktu bersama pasangan. Bukannya menyambi kerja dan kegiatan-kegiatan lain yang tidak mengikut sertakan pasangan. Gunakan waktu itu untuk mendengarkan cerita, yaitu tentang kegiatan-kegiatannya. Hari ini itu apa saja, kejadian-kejadian menarik yang dia baca di Twitter atau Facebook. Menyemangatinya kalau dia mengeluh masalah-masalahnya, membantunya membereskan rumah, dan sebagainya. Kehidupan Anda tidak seputar pekerjaan melulu. Pasangan juga perlu mendapatkan perhatian khusus, karena hubungan cinta sendiri itu adalah pekerjaan. Semua tergantung dari Anda. Benar-benar mau serius menjalani hubungan atau setengah hati menjalaninya. Satunya membuat perjalanan hubungan semakin lebih baik. Satunya lagi yaitu membuat perjalanan semakin berliku-liku penuh duri, sehingga kalau dipaksa, jalan pun malah akan menyakiti kalian berdua. Salah satu cara yang dapat Anda gunakan agar pasangan Anda itu semakin mesra dengan Anda adalah dengan menggunakan sarana spiritual dari saya berupa minyak semar kunjung. Minyak semar kunjung adalah yaitu berupa minyak yang berkhasiat untuk membangkitkan daya pikat yang sangat kuat untuk Anda dan pasangan Anda, yaitu untuk memikat pasangan Anda agar tidak selingkuh dan menjaga keharmonisan di dalam rumah tangga. Lalu untuk mendapatkannya, silakan Anda bisa langsung WhatsApp ke nomor saya, Ibu Riana, yaitu ke 081228888312. Demikian adalah tips tetap mesra di tengah pandemi corona. Semoga membantu dan semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video selanjutnya.